Oke ya Pak, sebelumnya perkenalkan saya di sini Agnia. Di sini saya sebagai perwakilan dari mahasiswa ya Pak dari Universitas Muhammadiyah Bandung mau menggali gitu Pak tentang bagaimana apa ya kepedulian tentang lingkungan khususnya dari sampah. Nah, yang pertama adalah tanggapan Bapak mengenai pengelolaan sampah yang ada di daerah ini itu seperti apa sih Pak? Tanggapannya tentang masyarakatnya. Enggak, ini betul ini dengan yayasan kaitannya atau gimana? Dari sini dulu Pak. Iya. Ya pertama dari lingkungannya dulu. Ya. Saya dari sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saturan Sampurasun, saya Dadang Nasir. Kebetulan saya ditugaskan untuk mengelola masjid, jadi khoda masjid ini, Masjid Al-Karomah. Al-Karomah kebetulan juga menjadi juara Jawa Barat ini masjid yang akan mewakili nasional. Namun menurut pandangan saya masih belum lengkap dalam hal pengelolaan sampah. Sampah yang ada di sini dikelolanya di Jelekong. Pada saat saya jadi bupati, saya beri lahan di Jelekong. Di Jelekong itu adalah pengelolaan sampah organik, anorganik, terutama dari pasar dan dari rumah tangga. Memang konsep pengelolaan sampah di negara maju itu berbasis rumah tangga, dipilah dan dipilih sejak rumah. Nah, apalagi bisa dikelola di sejak lingkungan. Nah, ini ada yayasan 3B ya. Nah, di Rancaikek kami kerjasama, nih baru serang perintisan kerjasama dalam rangka sampah itu bukan sumber masalah, tapi sampah itu sumber ekonomi, bukan sekedar masalah. Bagaimana sampah jadi sumber ekonomi di negara manapun sampah itu dijadikan sumber ekonomi, malah jadi sumber energi terbarukan ya. Nah, ini di Bandung belum, di Jawa Barat belum. Padahal kita sudah siapin lahan 60 hektar di Kabupaten Bandung di Nagrek untuk tempat pengolah sampah terpadu untuk Bandung Raya. Jadi sampah regional. Sampai sekarang ini belum. Semuanya didorong ke Sarimukti. Sarimukti udah perlu karena di sana dikelolanya open dumping. Mestinya ya tadi dikelola secara profesional, jangan sekedar pendamping, hanya ditutup, dibakar, tutup bakar. Ini pembakaran kan ada larangan seperti sampah dibakar. Nah, ini Yayasan 3B inilah saya kira salah satu solusi di lapangan. Dulu setiap desa diwajibkan harus punya TPS. Nah, di TPS itu penanganan terpadu, mana sampah yang akan di-recycle, di-reuse, mana yang tadi sampah organik, jadi organik. Nah, sampah organik ternyata bisa dikelola melalui binatang, magot, lalat hitam, tentara hitam. Nah, ini larvanya inilah jadi apa namanya konsentrat untuk ternak, untuk sapi, untuk penggemukan kambing, untuk unggas, ayam, burung, ikan. Nah, ini jangan dulu orientasi ngejual magotnya, tapi tadi bagus di Rancaikek. Di Pakar ini digerakkan menjadi persiapan untuk pakan burung, ayam. Nah, itu ingin kami di Masjid Al-Karomah itu ini seperti itu, nanti dikelola jadi tempat edukasi bagi masyarakat yang mau belajar. Malah kalau ke depan ini ada bupati yang care, ya diwajibkan setiap desa belajar ini untuk mengolah di TPS. Desa harus punya TPS, baru diarahkan ke TPA. Sampah yang tidak fungsi baru ke TPA. Jadi sumber energi itu dibakar. Sampah itu rata-rata dibakar di negara maju pun. Hanya nggak boleh keluar asap. Dan hasil bakarannya itu jadi boiler, jadi pemanas, jadi listrik. Itu kan serbaguna juga. Nah, jadi energi terbarukan. Di samping itu ya di TPA itu di negara maju itu jadi tempat edukasi, jadi tempat rekreasi juga. Jadi ya ada tempat rekreasi, ada kolam renangnya jadi China panas.
Nah, itu dari boilernya, di kolam renang jadi hangat. Nah, itu bisa terpadu seperti itu. Terus ada pabrik UMKM yang memerlukan uap panas, itu dari situ disalurkan. Saya kira ini yang harus terpadu penanganan sampah itu, bukan parsial. Nah, sekarang kita mesti melihat masih parsial. Nah, itulah perlunya perguruan tinggi turun tangan. Negara bakal maju manakala prinsip sabilulungan dalam bahasa ilmiahnya pentahelik ini betul-betul saling menguatkan. Pentahelik itu kan ABCGM, akademisi, pembisnis hadir di sana, komunitas, ya komunitas lingkungan, ormas keagamaan, ormas kekaryaan itu berpadu. LSM berpadu sama-sama peduli sampah, peduli lingkungan. Di sana bukan sekedar sampah tapi lingkungan yang lebih luas. Nah ini C-nya community, G-nya ini government harus hadir. Media juga harus terus mengedukasi rakyatnya ya, supaya kita sadar, inginkah kita jadi negara maju? Kalau negara maju itu dilihat cara penanganan sampahnya. Karena sampah itu bersinggungan atau sama sebangun dengan peradaban. Kalau yang menanganan sampahnya masih semrawut, buang seenaknya, berarti tidak ada beradab itu orang. Itu masyarakat, itu negara. Nah, kita mau jadi masyarakat beradab apa enggak? Sampahnya selesaikan dari sejak rumah tangga, selesai sama negara juga. Jadi semua saling berkaitan, saling kerjasama. Itu ABCGM. Perguruan tingginya gimana? Hadir tidak? Atau hanya teori aja perguruan tinggi? Dikemanakan itu teori? Itulah lemahnya negara kita. Para akademisi analisanya begini, government beda lagi penerapannya. Pembisnis hanya mengambil untung sendiri. Hasil penelitian para mahasiswa dicuri, dijadikan kumanehna. Penelitian dikaji ulang di LIPI, dari LIPI ke siapa kan mestinya diaplikasi oleh rakyat, oleh negara, bukan oleh pengusaha. Harus semua saling menguntungkan. Ini ada kecurigaan nih, penelitian hasil penelitian kemana? Ya, perguruan tinggi adanya di mana? Pembisnis kan mengaplikasi, biasa mengait juga dengan negara dan perguruan tinggi. Nah, itu harapan saya. Kalau berkenaan dengan tadi, dengan penguraian sampah menggunakan maggot nih Pak, untuk harapan kedepannya apa sih Pak setelah ada, apalagi di masjid yang akan diadakan ekomas ini dengan ya tentu kita sedang penataan masjid itu kan dijadikan sumber atau pusat kegiatan umat. Kegiatan ekonomi, belajarlah di masjid. Tapi di masjid juga bukan dagang. Nggak boleh di masjid ada jualan. Sebagai kegiatan pusat pendidikan politik, supaya sadar bagaimana berbangsa dan bernegara, di masjid juga. Tapi di masjid jangan dijadikan tempat kampanye gitu kan. Belajar strategi perang Nabi itu di masjid. Mengurai kajian keilmuan di masjid. Nah, istilahnya begitu komandonya. Nah, terinspirasi oleh itu, maka di masjid juga nggak ada salahnya ada eko masjid. Nah, nanti eko farming, ya. Nah itu tadi sudah saya sampaikan, ini masjid belum selesai nih. Saya ingin nanti pengembangan masjid ini ada training center, pusat pelatihan atau BLK, Balai Latihan Keterampilan, Jang. Balai kerja mah urusan pemerintah. Balai Latihan Keterampilan. Ya, saya istilahnya bukan, makanya training center, di training dulu di sini bagaimana jadi pembisnis yang baik, pembisnis yang pakai aturan yang benar, jujur, amanah, itu kan itu syariah namanya tuh. Jadi ada training untuk mereka jadi tentara, jadi polisi, supaya polisi punya akhlak, jangan kejadian polisi jaga dagang narkoba.
Iya, iya kan kejadian nih. Iya, penegak hukum malah dia yang penegak hukum. Itu oknumnya ada kan, Sambo contohnya, mau jadi Sambo terus nih. Nah, itu kan pasti Sambo punya jaringan sampai ke bawah, itu harus diselesaikan oleh negara. Penegakan hukum, jadi dilatih dulu akhlak, baru training masuk ke calon polisi, calon tentara, tentara yang hafal Quran, itu kan jenderal yang hafal Quran, jenderal yang tidak usah hayu ke masjid. Nah itu efektifnya. Tidak camat ngaraji subuh ke sholat, contohin sama kita ada di masjid subuh gak rencang hari luan, udah pangkatnya saya dieureunkeun. Nah, itu bukan gitu, tapi ya itu training itu diperlukan untuk pelatihan politisi kepemimpinan di sini. Terus perdagangan yang bagaimana yang harus kuat, itu ya training ekonomi, ya termasuk training sampah, pengelolaan sampah, training untuk magot. Magot itu tadi sumber protein bagi hewan, bagi ternak. Itu dulu. Nah, saya belum berani menyebut bagi manusia. Manusia mah dagang apa hari tadi makan magot. Nah loba keneh udang adinya dar magot aing mah. Berdebat haram halal. Jadikan magotnya tepung, parabkeun ka lauk, laukna dahar. Lain magotnya di dahar. Iya. Kayak oke, dipahami udah. Cekap nanti. Mungkin itu aja. Tapi ada satu lagi sih Pak terkait ini kan di mengenai Yayasan 3B ya Pak. Yayasan 3B ini udah bergerak nih di Ranca Ekek. Nah, apa sih pesan sama harapan Bapak terhadap komunitas-komunitas, khususnya juga kita sebagai mahasiswa gitu tentang peduli lingkungan, khususnya penguraian sampah. Ya, saya juga mohon bantuan mahasiswa ini untuk terus menciptakan jaringan 3B itu di berbagai RW atau sampai ke RT itu lebih bagus, atau minimal sampai desa 3B itu ada magotnya, ada peternakannya. Itu nggak usah ada impor daging sapi dari Australia, kita bikin penggemukan sapi itu basis magot bisa. Susu kita masih impor dari Thailand, dari Belanda, dari Australia. Sementara kan sekarang ada kebijakan negara akan ngasih makan gratis, makanan bergizi gratis, minum yang bergizi. Itu berarti impor, jangan impor. Uang kita harus ditahan, berputar di dalam negeri. Kita juga harus banyak ekspor. Nah ini magot kalau dijadikan kolosal, tiap desa, tiap RW aya magotna. Lain magotnya dijual belikan, tapi itu hayamna, ikannya, bisa ekspor tuh ayamnya, bisa ekspor tuh. Namun kalau sudah besar kan bisa dijadikan industri konsentrat, ditepungkan. Tepung inilah yang diperuntukkan. Namun fatwa MUI kan belum keluar, bisa nggak tepung magot itu dijijikan jeung cireng, jeung lepet. Untuk protein anak-anak sekolah supaya tidak stunting, karena sekarang dikasih uangnya mereka jajan cireng, cilok, nggak ada unsur proteinnya, makanya jadi stunting nanti. Nah, tadi sudah sampaikan negara maju itu dilihat sarapan paginya apa. Korea telur basisnya omelet, Jepang ikan, Amerika daging, Arab Saudi Timur Tengah daging. Kita Indonesia cireng bala-bala. Ada di Jepang juga bakwan, tapi kan ada basis udangnya. Itu yang harus diorientasi, itu magot itu bukan untuk dimakan oleh manusia, tapi menciptakan protein untuk hewan, hewannya dimakan oleh kita. Capek itu MUI mengeluarkan fatwa tuh. Udah gitu ya fatwa. Oke. Mungkin itu aja Pak. Ya. Terima kasih Bapak waktunya. Ya sama-sama.